Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai prosa fiksi lisan, mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, lalu kita akan mengapresiasi amanat dalam prosa fiksi lisan. Nah teman-teman, prosa lama merupakan atau prosa lisan merupakan karya sastra Indonesia yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Karya sastra prosa lama yang mula-mula timbul disampaikan secara lisan, disebabkan belum dikenal bentuk tulisan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk prosa lama. Yang pertama ada hikayat. Hikayat adalah cerita baik sejarah maupun cerita fiktif yang bertujuan menghibur dan membangkitkan semangat. Contoh hikayat 1001 Malam dan hikayat Hang Tuah. Selanjutnya ada kisah atau cerita rakyat. Kisah ialah karya sastra lama berisi cerita mengenai perjalanan atau pelayaran seorang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Contoh, kisah perjalanan Abdullah menuju negeri Kelantan dan kisah Abdullah menuju Jeddah, serta kisah-kisah atau cerita-cerita lainnya. Selanjutnya, dongeng. Dongeng ialah cerita dari hasil imajinasi pengarang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Contoh, Pinocchio dan Putri Salju. Dongeng terbagi lagi menjadi fabel atau cerita rekaan tentang hewan sebagai tokoh ceritanya. Nah, legenda atau dongeng mengenai kejadian alam atau asal-usul suatu tempat, mitos, atau cerita yang berlatar belakang sejarah atau hal yang dipercayai orang banyak. Cerita penggeli hati atau dongeng jenaka dan mengandung unsur komedi dan kemustahilan. Parabel atau cerita perumpamaan, dan sage atau kisah yang menceritakan keberanian serta kehebatan tokoh dalam sejarah. Nah, setelah kita mengetahui nih apa saja jenis-jenis prosa fiksi lisan, barulah kita menentukan apresiasi amanat apa yang akan kita gunakan dalam jenis-jenis prosa fiksi lisan. Nah, kalau yang saya gunakan adalah apresiasi amanat dalam kumpulan cerita rakyat Kalantika. Nah, jadi prosa fiksi lisan yang saya gunakan adalah cerita rakyat. Cerita Kalantika, amanat yang dapat kita ambil pada cerita Kalantika jika dilihat dari temanya dapat dideskripsikan dari kutipan berikut. Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa sebelum turun ke bumi, tokoh Kalantika secara diam-diam telah masuk ke gudang beras milik bapaknya dan mengambil sebuah biji padi dari dalam gedung tersebut. Biji padi yang diambilnya akan dibawanya turun ke bumi. Kalantika memperhatikan biji padi kepada manusia-manusia di bumi. Kemudian Kalantika mengajarkan manusia bagaimana cara menanam padi hingga menjadi beras. Kemudian padi tersebut menjadi nasi dan dapat dimakan. Perbuatan Kalantika yang secara diam-diam masuk ke gudang beras bapaknya dan mengambil bibit padi dari gudang tersebut akhirnya diketahui oleh bapaknya. Karena kelancangan Kalantika yang telah mengambil dan memberikan biji padi tersebut kepada manusia-manusia di bumi, maka dewa menjadi marah. Akibatnya, Kalantika pun dikutuk oleh bapaknya menjadi sebongkah batu dan kemudian bapaknya melemparkan batu tersebut ke angkasa. Berdasarkan penjelasan dari kutipan di atas, tergambarlah amanat yang terdapat pada cerita Kalantika.
Adapun amanat yang secara implisit tergambar dalam kutipan di atas adalah mengajarkan hal yang sangat bermanfaat kepada orang lain agar hidup orang tersebut menjadi lebih baik, merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia. Terkadang dalam hal melakukan hal-hal tersebut dibutuhkan suatu pengorbanan yang besar dan rela melakukan hal-hal yang beresiko tinggi agar apa yang kita ajarkan kepada orang-orang tersebut benar-benar bermanfaat dan menjadikan hidup mereka lebih baik. Selanjutnya adalah cerita Putri Rusa. Amanat yang terdapat pada cerita Putri Rusa, jika dilihat dari temanya, amanat cerita tersebut dapat dideskripsikan dari kutipan berikut. Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan Raja Tunggal yang telah memaksa anaknya untuk menyuruh emaknya menyanyikan lagu Tempo Dulu merupakan perbuatan yang bodoh. Raja Tunggal telah mengingkari janjinya karena lagu tersebut merupakan sumpah istrinya yang harus dijaga. Akibat dari perbuatannya, dengan terpaksa akhirnya Putri Rusa pun menuruti kemauan anaknya untuk menyanyikan lagu yang merupakan sumpahnya tersebut. Setelah menyanyikan lagu Tempo Dulu tersebut, Putri Rusa pun kemudian berubah menjadi seekor rusa, lalu lari ke hutan dan pergi tidak kembali meninggalkan Raja Tunggal dan anaknya. Berdasarkan penjelasan di atas nih teman-teman, tergambarlah amanat yang terdapat pada cerita Putri Rusa. Adapun amanat yang secara implisit tergambar dalam kutipan di atas adalah berhati-hatilah dengan janji atau sumpah yang telah kita sepakati. Akan ada hal buruk yang terjadi jika kita mengingkari janji dan melanggar sumpah yang telah kita sepakati tersebut. Nah, cerita rakyat selanjutnya adalah cerita Putri Batu Karang, Putri Nyiur Gading, dan Putri Limau Manis. Amanat yang terdapat pada cerita Putri Batu Karang, Putri Nyiur Gading, dan Putri Limau Manis, jika dilihat dari temanya, amanat tersebut dapat dideskripsikan dari kutipan berikut. Kutipan di atas menjelaskan ketika tokoh Pak Pemancing telah berhasil melaksanakan perintah raja yang telah berencana untuk membunuhnya. Raja kesal karena lamaran anaknya, Raja Muda Raden Dwi Nyanya, telah ditolak oleh anak Pak Pemancing. Raja mencari jalan untuk membunuh Pak Pemancing dengan memberikan perintah yang sangat berbahaya, mengambil Nyiur Gading di puncak gunung harimau beranak muda. Bukan celaka yang didapatnya oleh Pak Pemancing di gunung harimau beranak muda, melainkan kebahagiaan, karena Pak Pemancing telah mendapatkan seorang tuan putri yang sangat cantik dari dalam buah Nyiur Gading yang diperolehnya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, tergambarlah amanat yang terdapat pada cerita Putri Batu Karang, Putri Nyiur Gading, dan Putri Limau Manis. Adapun amanat yang secara implisit tergambar dalam kutipan di atas adalah hadapi setiap masalah yang menimpa kita dengan rasa ikhlas dan sabar, karena kita setiap masalah berat yang menimpa kita merupakan ujian yang akan membuat hidup kita menjadi lebih baik ke depannya jika kita berhasil menghadapinya. Selanjutnya, apresiasi amanat dalam cerita Putri Jelumpang. Amanat yang terdapat pada cerita Putri Jelumpang dalam kutipan cerita rakyat Kalantika, jika dilihat dari temanya, amanat cerita tersebut dapat dideskripsikan dari kutipan berikut nih teman-teman.
Nah, kutipan di atas menjelaskan ketika tokoh raja pemimpin negeri dalam cerita tersebut telah berhasil membunuh anak perempuannya karena sebelumnya raja ini telah berpesan kepada istrinya yang sedang hamil. Jika anak yang lahir adalah perempuan, maka anak tersebut harus dibunuh. Raja menyempit dama tepat di hulu hati anaknya tersebut. Kemudian anaknya, Tuan Putri pun mati persis di depan tangga istananya. Ketika raja mendekati mayat anaknya tersebut, raja terkejut dan menjerit ketika melihat wajah cantik anaknya tersebut. Raja sangat terkejut dan sangat menyesali perbuatannya. 7 hari 7 malam raja menangisi kematian anaknya. Tuan Putri dengan penuh rasa sesal sampai-sampai raja tidak mengizinkan jasad anaknya dikuburkan. Nah, adapun amanat secara implisit tergambar dari kutipan di atas adalah tindakan yang dilakukan dengan didasari ego dan nafsu dari diri pastilah akan berbuah penderitaan dan penyesalan yang sangat menyakitkan ke depannya. Sebaiknya berpikirlah terlebih dahulu kemungkinan baik dan buruk yang akan terjadi dari setiap perbuatan atau tindakan yang akan kita lakukan. Nah, sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.